Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Dwi Apriani dengan NIM 2019030001. Hari ini akan mempresentasikan tentang interaksi negatif vitamin dan mineral. Interaksi negatif vitamin dan mineral. Mineral dan vitamin dalam tubuh manusia memiliki banyak jenis, dan di antara zat gizi ini memiliki hubungan dan interaksi satu sama lain. Ada jenis interaksi saling mendukung, netral atau tidak saling mempengaruhi, dan ada pula jenis interaksi saling menghambat. Efek dari interaksi ini dapat terjadi pada saat penyerapan atau absorpsi. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Tetapi, jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan terganggu, karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana, sampai silikat yang sangat kompleks. Dengan ribuan bentuk yang diketahui, senyawa anorganik biasanya tidak termasuk. Selanjutnya, penggunaan vitamin dan mineral dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada sistem kerja tubuh, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi vitamin dan mineral. Ada beberapa contoh dari interaksi negatif atau berlawanan. Besi. Kadar kalsium yang tinggi menurunkan penyerapan zat besi non-heme dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak berdampak jangka panjang. Pada kadar zat besi, hal ini dapat dikurangi dengan vitamin C. Suplementasi dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar seng serum. Magnesium, kadar kalsium yang tinggi menurunkan kadar magnesium jaringan dan memperburuk defisiensi, dan menurunkan penyerapan magnesium. Kedua, suplementasi magnesium dapat menurunkan absorpsi kalsium, terutama pada penderita penyakit batu ginjal. Mangan dan kalsium bersaing untuk penyerapan dan menunjukkan sifat yang serupa. Fosfor, suplemen kalsium tingkat tinggi menurunkan penyerapan fosfor. Rasio ideal fosfor terhadap kalsium adalah 1:1. Rasio fosfor dan kalsium yang lebih tinggi terbukti merusak kesehatan tulang pada hewan dan manusia. Selanjutnya, sodium. Kelebihan natrium meningkatkan ekskresi kalsium. Natrium tinggi meningkatkan pergantian tulang dan mengurangi BMD. Kemudian ada seng, suplemen kalsium tingkat tinggi menurunkan penyerapan seng dan keseimbangan seng. Tingkat seng yang tinggi dapat mempengaruhi penyerapan kalsium. Kekurangan seng mengurangi kadar kalsium serum dan masuknya kalsium ke dalam sel, dan meningkatkan kadar PTH. Suplementasi dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar seng serum. Seng menghambat penyerapan tembaga dan dapat menyebabkan kekurangan. Rasio tembaga terhadap seng yang tinggi meningkatkan stres oksidatif, semua penyebab kematian, peradangan, disfungsi kekebalan, gangguan tidur, AD, gagal jantung, cacat fisik, diabetes, dan autisme. Selanjutnya, kalsium. Kadar kalsium yang tinggi menurunkan kadar magnesium jaringan dan memperburuk defisiensi dan menurunkan penyerapan magnesium. Suplementasi magnesium dapat menurunkan absorpsi kalsium, terutama pada penderita penyakit batu ginjal. Selenium, saat mengkonsumsi selenium dengan kadar rendah hingga normal, asupan tembaga yang tinggi mengurangi penyerapan. Meskipun hal ini mungkin tidak terjadi saat mengkonsumsi selenium dan kadar tinggi. Ketidakseimbangan rasio
rasio selenium dan tembaga dapat menyebabkan stres oksidatif. Selanjutnya ada vitamin E. Zat besi mengganggu penyerapan vitamin E. Kekurangan vitamin E memperburuk kelebihan zat besi, tetapi suplemen vitamin E mencegahnya. Yang terbaik adalah mengambil suplemen pada waktu yang terpisah. Selanjutnya ada kalsium. Kadar kalsium yang tinggi menurunkan penyerapan zat besi non-heme dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak berdampak jangka panjang pada kadar zat besi atau hal ini dapat dikurangi dengan vitamin C. Kedua, suplementasi dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar seng serum. Kemudian vitamin C. Vitamin C mengubah sodium selenit menjadi elemen selenium yang menghambat penyerapan, tetapi hanya jika suplemen dikonsumsi saat perut kosong. Selanjutnya tembaga. Saat mengkonsumsi selenium dengan kadar rendah hingga normal, asupan tembaga yang tinggi mengurangi penyerapan, meskipun hal ini mungkin tidak terjadi saat mengkonsumsi selenium dan dalam kadar tinggi. Kedua, ketidakseimbangan rasio selenium dan tembaga dapat menyebabkan stres oksidatif. Selanjutnya ada vitamin B6. Tingginya kadar vitamin B6 dapat meningkatkan kebutuhan akan seng. Defisiensi vitamin B6 kronis dan akut meningkatkan penyerapan seng di usus, tetapi kadar seng serum menurun, menunjukkan penurunan pemanfaatan seng. Vitamin B9. Suplementasi dengan asam folat, terutama dalam keadaan defisiensi seng, dapat mengurangi penyerapan seng melalui pembentukan kelat, tetapi ada hasil yang beragam. Selanjutnya ada kalsium. Suplemen kalsium tingkat tinggi menurunkan penyerapan seng dan keseimbangan seng. Tingkat seng yang tinggi dapat mempengaruhi penyerapan kalsium. Kekurangan seng mengurangi kadar kalsium serum dan masuknya kalsium ke dalam sel, dan meningkatkan kadar hormon paratiroid. 4. Suplementasi dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar seng serum. Kemudian vitamin E. Kadar beta-karoten yang tinggi dapat menurunkan kadar vitamin E serum. Selanjutnya ada vitamin K. Toksisitas vitamin A menghambat sintesis vitamin K2 oleh bakteri usus dan mengganggu kerja vitamin K di hati. Vitamin A mengganggu penyerapan vitamin K. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.